Selamat malam pemirsa, saya Adelia Eka hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini datang dari dunia kesehatan. 4 petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun yang mengakibatkan ratusan korban akhirnya dijatuhi vonis oleh pengadilan. Mereka divonis hukuman penjara selama 2 tahun atas kasus yang telah mengguncang masyarakat dan menyorot pentingnya pengawasan dalam industri farmasi. Bagaimana proses hukum berjalan? Simak laporan selengkapnya berikut ini. KL lagi deh. Pada hari ini pemirsa, saya Adelia Oktaviani hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini datang dari dunia kesehatan. Pada hari ini pemirsa, saya Adelia Oktaviani hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini datang dari dunia kesehatan. 4 petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun yang mengakibatkan ratusan korban akhirnya dijatuhi vonis oleh pengadilan. Mereka divonis hukum penjara selama 2 tahun atas kasus yang telah mengguncang. Pada hari ini pemirsa, kembali lagi dengan saya. Pada hari ini pemirsa, saya Adelika Oktaviani hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini hadir dari dunia kesehatan. Pada hari ini pemirsa, saya Adelika Oktaviani hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini datang dari dunia kesehatan. 4 petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun yang mengakibatkan ratusan korban akhirnya dijatuhi vonis oleh pengadilan. Mereka divonis hukuman penjara selama 2 tahun atas kasus yang telah menanggung. Pada hari ini pemirsa, saya Adelia Eka hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini hadir dari dunia kesehatan. 4 petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun yang mengakibatkan. Pada hari ini pemirsa, saya Adelia Eka hadir kembali bersama Anda dalam FF News. Berita utama malam ini datang dari dunia kesehatan. 4 petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun yang mengakibatkan ratusan korban akhirnya dijatuhi vonis oleh pengadilan. Mereka divonis hukuman penjara selama 2 tahun atas kasus yang telah mengguncang masyarakat dan menyorot pentingnya pengawasan dalam industri farmasi. Bagaimana proses hukum berjalan? Simak laporan lengkapnya berikut ini. Sudah. Beberapa waktu lalu Indonesia dikejutkan dengan adanya berita tentang penyakit ginjal akut Beberapa waktu lalu, Indonesia dikejutkan dengan adanya berita tentang penyakit ginjal akut progresif aptikal yang banyak dialami oleh anak-anak. Hasil temuan yang dirilis oleh Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan ditemukan terdapat 269 kasus gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Tercatat angka kasus tertinggi terdapat di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Aceh, Bali, Banten, dan juga Jawa Barat. Dari total kasus yang terdapat 56% atau sebanyak 143 kasus angka kematian akibat penyakit gagal ginjal akut. Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini tetap terjadi. Kayak krungu. Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini terjadi setiap tahunnya, namun jumlahnya sangat kecil, hanya 1 sampai dengan 2 kasus setiap bulan. Namun tiba-tiba kasus gagal ginjal akut ini Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini terjadi setiap tahunnya, namun jumlahnya sangat kecil, hanya 1 sampai dengan 2 kasus. Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini terjadi setiap tahunnya, namun jumlahnya sangat kecil, hanya 1 sampai dengan 2 kasus setiap bulan. Namun tiba-tiba kasus gagal ginjal akut ini Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini terjadi Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini terjadi setiap tahunnya, namun jumlahnya sangat kecil, hanya 1 sampai dengan Sebelumnya, kasus gagal ginjal akut ini terjadi setiap tahunnya, namun jumlahnya sangat kecil, hanya 1 sampai dengan 2 kasus setiap bulan. Namun tiba-tiba kasus gagal ginjal akut ini melonjak pada periode September dan awal Oktober oleh beberapa rumah sakit dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI sejak Agustus 2022. 4 petinggi PT Afi Farma, produsen obat batuk sirup yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak divonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar. Denda sebesar 4 petinggi PT Afi Farma, produsen obat batuk sirup yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Kediri. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. 4 petinggi PT Afi Farma,
produsen obat batuk sirup yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Kediri. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 7 hingga 9 tahun penjara. Kasus ini mencuat setelah terjadinya lonjakan kasus gagal ginjal akut progresif. Dari kasus ini, yuk 1, 2, 3. Kasus ini mencuat setelah terjadinya lonjakan kasus gagal ginjal akut progresif apikal pada anak-anak pada tahun 2022 dengan lebih dari 50% korban meninggal. Pemeriksaan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM menemukan cemaran senyawa kimia seperti etilen glikol dan dietilen glikol dalam produk obat sirup yang melebihi ambang batas. Selain PT Afi Farma, 2 perusahaan farmasi lainnya juga diduga terlibat dalam pelanggaran serupa. Tragedi ini menyoroti kelalaian dalam industri farmasi dalam pentingnya pengawasan ketat terhadap Tragedi ini menyoroti kelalaian dalam industri farmasi dan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan produk. Pelanggaran ini melibatkan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Keputusan pengadilan diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku industri untuk lebih bertanggung jawab. Sebagai penutup, kasus vonis terhadap 4 petinggi PT Afi Farma menjadi peringatan penting mengenai dampak kelalaian dalam menjaga standar keamanan produk farmasi. Tragedi gagal ginjal akut ini yang menenggut ratusan nyawa anak-anak tidak hanya menyisakan. Sebagai penutup, kasus vonis terhadap 4 petinggi PT Afi Farma menjadi peringatan penting mengenai dampak kelalaian dalam menjaga standar keamanan produk farmasi. Tragedi gagal ginjal akut yang merenggut ratusan nyawa anak-anak ini tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mendorong pengawasan yang lebih ketat dalam dunia farmasi. Penegakan hukum seperti yang terlihat dalam kasus ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku industri agar tidak mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan konsumen. Semoga kejadian ini mendorong perbaikan menyeluruh di sektor farmasi demi melindungi Penegakan hukum seperti yang terlihat dalam kasus ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku industri agar tidak mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan konsumen. Semoga kejadian ini mendorong perbaikan menyeluruh sektor farmasi demi melindungi generasi mendatang dari Penegakan hukum seperti yang terlihat dalam kasus ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku industri agar tidak mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keselamatan konsumen. Semoga kejadian ini mendorong perbaikan menyeluruh di sektor farmasi demi melindungi generasi mendatang dari resiko serupa. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita penting lainnya hanya di FFUNet. Terima kasih dan selamat berjumpa. Etilen glikol dan dietilen glikol dapat menyebabkan gagal ginjal karena hasil metabolismenya yang bersifat toksik. Lalu bagaimanakah kedua zat ini dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak? Nah, ini berkaitan dengan jalur metabolismenya. Jalur metabolismenya atau toksikokinetikanya kedua zat ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pejanan awal, kemudian metabolisme, kemudian pembentukan metabolit toksik dan manifestasi klinik. Yang pertama pada pejanan awal, EG dan DEG dalam kasus sirup ini keduanya masuk ke dalam tubuh melalui rute oral bersamaan dengan anak-anak mengonsumsi sirup tersebut. Setelah itu kedua zat ini akan terabsorpsi hingga terdistribusi ke dalam darah. Yang kedua, memasuki tahap metabolisme dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam darah, EG dan DEG akan dimetabolisme oleh hepar. Kemudian EG dimetabolisme melalui reaksi oksidasi enzim. Memasuki tahap ketiga, yakni pembentukan metabolit toksik. Di sini hasil metabolisme EG akan menjadi oksalit asid, sementara DEG akan menjadi 2-hidroksi-etoksi-asetik asid atau HEAA. Kedua metabolit ini sifatnya toksik pada hati. Kemudian oksalik asid akan terakumulasi di tubulus proksimal menjadi kalsium oksalat monohidrat yang merupakan batu ginjal sementara. Sedangkan HEAA akan menyebabkan gangguan neurologis ginjal dan asidosis metabolik melalui peningkatan anion gap Sedangkan HEAA akan menyebabkan gangguan neurologis ginjal dan asidosis metabolik melalui peningkatan anion gap, sehingga yang seharusnya pada kondisi normal osmolar gap naik justru menurun pada kondisi toksiknya. Selain itu, metabolit hasil EG yaitu glikolik asid juga ikut berkontribusi dalam asidosis metabolik. Yang terakhir yakni manifestasi klinis. Manifestasi klinis akibat kedua metabolit ini yakni gagal ginjal akut.
Selain itu, gejala keracunan lainnya ialah mencakup manifestasi neurologis seperti disorientasi, kejang, serta gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah. Lebih parahnya, asidosis metabolik yang terjadi akibat akumulasi asam laktat dapat menyebabkan gejala sistemik seperti hipotensi dan koma. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai mekanisme terjadinya ketoksikan. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara penanganan dari efek keracunan yang disebabkan oleh etilen glikol dan juga dietilen glikol berdasarkan anjuran dari BPOM. Nah, tapi yang pertama ini kita akan membahas mengenai penanganan dari keracunan yang disebabkan oleh etilen glikol. Yang pertama adalah mengenai pemberian natrium bikarbonat dengan atau tanpa manitol. Hal ini dapat meningkatkan ekstrak etilen glikol dan metaboliknya melalui urin dan mencegah adanya gagal ginjal akut. Nah, cara yang kedua, penanganan dari etilen glikol ini merupakan rekomendasi dari American Academy of Clinical Toxicology, yaitu adalah pemberian etanol atau fomepizol dengan syarat seperti yang ada di layar ya. Nah, kenapa fomepizol ini atau etanol dapat mencegah metabolisme etilen glikol menjadi metabolisme toksiknya. Namun dalam prakteknya, fomepizol ini lebih banyak digunakan karena lebih dianggap aman dalam efek samping yang dimilikinya serta farmakokinetik yang dapat diprediksi dan efikasinya tervalidasi. Lalu adalah penanganan dengan dilakukannya hemodialisis atau cuci darah. Pengobatan ini dilakukan apabila keracunan etilen glikol dengan asidosis metabolik yang parah dan tidak merespon terhadap terapi serta adanya gagal ginjal yang sangat parah. Kemudian, yang keempat adalah pemberian obat piridoksin, folat, dan tiamin. Obat-obat ini dapat mengurangi toksisitas dengan meningkatkan metabolisme asam glikolat menjadi metabolit non-toksik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penanganan yang disebabkan oleh keracunan di etilen glikol. Berdasarkan peraturan dari BPOM, sebenarnya penanganan ini tidak jauh berbeda dari penanganan yang digunakan dalam keracunan etilen glikol. Terdapat dua tahap. Yang pertama adalah tindakan dialisis dengan atau tanpa pemberian fomepizol atau etanol. Pemberian obat ini telah terbukti secara klinis dalam penanganan keracunan di etilen glikol. Kemudian yang kedua adalah pemberian antidotum. Nah, pengobatan ini direkomendasikan oleh BPOM secara langsung karena mencegah berbagai adanya toksisitas. Jadi gimana sih mekanisme antidot dari etilen glikol dan juga dietilen glikol? Yaitu dengan menggunakan fomepizol. Fomepizol adalah obat yang digunakan sebagai antidot dari keracunan etilen glikol dan juga dietilen glikol. Fomepizol bekerja dengan cara menghambat enzim alkohol dehidrogenase, yang mana enzim ini bertanggung jawab dalam mengubah alkohol seperti metanol, etilen glikol, dan juga propilen glikol menjadi metabolit toksiknya seperti asam formiat dan juga kalsium oksalat. Nah, kristal kalsium oksalat ini yang dapat mengenjap gak tuh? Kok kristal kalsium oksalat ya? Nah, kristal kalsium oksalat ini yang dapat mengendap pada ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Dengan menghambat ADH, fomepizol mencegah terbentuknya metabolit toksik tersebut sehingga etilen glikol dan dietilen glikol tetap utuh dalam bentuknya, yaitu etilen glikol dan juga dietilen glikol. Mekanisme antidot selanjutnya adalah hemodialisis. Hemodialisis adalah tahap cuci darah di mana dilakukan apabila etilen glikol telah terakumulasi dalam darah dan gagal dikeluarkan melalui ginjal. Hemodialisis ini direkomendasikan untuk pengobatan keracunan etilen glikol dengan asidosis metabolik yang parah dan tidak merespon terhadap adanya terapi. Kemudian juga untuk adanya gagal ginjal yang parah dengan kadar etilen glikol lebih dari 50 mg per desiliter. Di samping itu, ini adalah dosis fomepizol. Di samping ini adalah dosis fomepizol yang digunakan dalam tahap dialisis. Selama dialisis ini, fomepizol harus diberikan setiap 4 jam karena dikeluarkan selama dialisis. Untuk sesi dialisis 4 jam standar, fomepizol dapat diberikan sebelum dan sesudah sesi. Dengan dosis berikutnya dimulai kembali 12 jam sesudahnya. Di samping ini adalah dosis fomepizol yang digunakan dalam tahap dialisis.
Selama dialisis, fomepizol harus diberikan setiap 4 jam karena akan dikeluarkan selama dialisis. Untuk sesi dialisis 4 jam standar, fomepizol dapat diberikan sebelum dan sesudah sesi, dengan sesi berikutnya dimulai kembali 12 jam sesudahnya. Nah, dari cuplikan tersebut telah disebutkan bahwa mengenai sirup obat batuk meracuni anak-anak. Sediaan sirup sering menjadi pilihan utama untuk mengobati berbagai penyakit, terutama bagi anak-anak. Namun, tahukah kalian bahwa beberapa sirup obat tertentu mengandung bahan kimia yang berbahaya? Salah satunya adalah etilen glikol dan juga dietilen glikol. Dalam video kali ini kita akan membahas mekanisme terjadinya keracunan akibat etilen glikol dan juga dietilen glikol dan bagaimana cara pencegahannya. Apa itu gangguan ginjal akut, progresif atipikal, serta etilen glikol dan dietilen glikol? Gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA adalah sindrom yang dicirikan oleh gangguan fungsi ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh, serta eliminasi produk metabolisme yang terjadi dalam waktu yang singkat. Lalu apa itu etilen glikol dan juga dietilen glikol? Etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG adalah senyawa alkohol toksik berbentuk cairan yang tidak berwarna yang memiliki rasa yang manis. Maka dari itu diperlukannya upaya pencegahan dalam menangani keracunan etilen glikol dan juga dietilen glikol. Berikut beberapa cara pencegahannya. Yang pertama, memeriksa label kemasan, komposisi, izin edar, dan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan obat dengan teliti dan juga cermat. Yang kedua, membeli obat di sarana resmi seperti apotek, toko obat, puskesmas, klinik kesehatan, atau rumah sakit. Yang ketiga, membeli obat secara online dilakukan hanya di apotek yang telah memiliki izin penyelenggara sistem elektronik farmasi atau disingkat dengan PSEF. Yang keempat, mengonsumsi obat sesuai dengan dosis dan arahan dari dokter. Kemudian yang kelima, memberitahu dokter jika memiliki riwayat alergi obat atau penyakit apapun. Yang terakhir, sebelum mengonsumsi obat sebaiknya tidak segan dalam menggali informasi obat tersebut dengan bertanya kepada dokter ataupun apoteker di mana kita membeli resep Yang kelima, memberitahu dokter jika kita memiliki riwayat penyakit apapun dan juga alergi obat. Dan yang terakhir, sebelum kita mengonsumsi obat, sebaiknya tidak segan menggali informasi mengenai obat tersebut. Kita dapat bertanya melalui dokter ataupun apoteker di apotik tempat kita membeli resep tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, senyawa aktif farmasi salah satunya paracetamol merupakan bahan aktif yang tidak larut dalam air, sehingga diperlukan penambahan bahan pelarut seperti gliserol atau propilen glikol. Namun, gliserol dan propilen glikol ini cenderung memiliki harga yang lebih mahal, sehingga banyak produsen yang mengganti bahan propilen glikol dan gliserol ini menggunakan pelarut yang lebih murah dan sudah tercemar oleh etilen glikol dan namun harga gliserol dan propilen glikol cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan pelarut etilen glikol atau dietilen glikol, sehingga banyak produsen mengganti gliserol dan propilen glikol menggunakan pelarut yang lebih murah dan sudah tercemar dengan etilen glikol dan dietilen glikol. Lalu kalian tahu tidak, gejala dari keracunan etilen glikol ini pada awalnya mirip dengan gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, sakit perut, dan juga pusing. Namun, setelah beberapa jam kemudian akan timbul gejala yang lebih serius hingga mengakibatkan gagal ginjal akut. Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Badan POM untuk mengantisipasi terjadinya kasus Selain itu, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Badan POM untuk mencegah terjadinya kasus keracunan etilen glikol. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan terkait produk dan bahan baku, terutama propilen glikol yang tercemar oleh etilen glikol dan dietilen glikol. Yang kedua, menghentikan pemasukan dari produk atau bahan baku yang mengandung cemaran dari etilen glikol. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepada para pelaku industri mengenai batasan penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol yang dapat digunakan pada suatu produk.